Saatnya mengenal kepribadian diri dan orang-orang di sekitar Anda di Rakosa Personality bersama mentor kepribadian dari Happy Day Training Center. 105,3 FM Rakosa Female Radio, Good Music for Female Jogja. Hai, selamat malam Female Jogja. Gimana hari ini? Luar biasa? Yes, harus ya. Dan kerjaan Anda udah selesai. Dan sekarang jam 9 Anda sudah santai untuk menyimak Rakosa Personality. Seperti biasa sudah ada Pak Herman Syah dari Happy Day Training Center. Hai Bapak. Hai, apa kabar Pak? Female Jogja. Female Jogja baik dong pastinya. Bapak gimana kabarnya? Sehat selalu dan Sehat? tetap semangat. Beneran? Ya. Nggak bohong Pak? Kalau Bapak nih mengawali hari gimana sih? Biasanya. Biasanya dengan rasa syukur. Itu pertama. Terus? Kedua dengan ibadah ya. Ibadah subuh itu udah satu kewajiban. Karena itu menggerakkan juga otot-otot kita yang mungkin olahraga. Berarti olahraga juga Pak? Ada olahraga ringan ya. Oke. Berarti tiap pagi yang bikin Pak Herman semangat ya. Bikin semangat itu apa yang bikin semangat? Yang buat semangat itu punya target harian. Oh, target harian. Apaan tuh target hariannya? Jadi biasa sebelum tidur itu kita tulis dulu apa yang mau dikerjakan besok. Loh, hari ini nulis sebelum tidur. Sebelum tidur. Iya. Begitu bangun pagi itu kan kita lihat nih. Target harian kita apa nih hari ini. Umumnya ada 10 poin yang harus dikerjakan. Oke. Nah, minimum 50%-nya aja terpenuhi itu udah bagus. Jadi nggak semuanya nggak apa-apa ya. Iya, seperti itu. Tapi pernah nggak sih Pak dari 10 misalkan itu ternyata nggak sampai 50%? Pernah nggak? Kadang-kadang kalau memang harus dirubah jadwalnya ya berubah total nggak. Oke. Ada punishment gitu nggak sih buat diri sendiri? Kayaknya enggak deh. Tidak. Dan itu untuk orang-orang yang sanguin sangat ngebantu. Jadi karena apa Pak? Karena sanguin itu kan dia kadang-kadang sering tidak terprogram. Random gitu ya. Jadi suka-suka dia mengerjakannya. Nah, akhirnya banyak pekerjaan terbengkalai. Oke. Nah, setelah saya mempelajari Personality Plus ini, salah satu kelemahan sanguin itu kan pelupa tuh. Yap. Ya udah, salah satu solusinya adalah setiap malam dicatat apa yang besok mau dikerjakan. Oke. Biar nggak lupa ya Pak ya. Betul. Oke. Tapi sangat membantu kan ya? Sangat membantu. Nah, dulu belum zaman ada Android, itu masih pakai buku kecil. Sekarang pakai voice recorder. Udah modern dong. Ya, udah modern apa ya? Tinggal dicatat aja. Pakai voice recorder nggak pakai ketik-ketik gitu nggak usah voice ya? recorder aja lebih enak. Oke. Suaranya biar lebih terngiang-ngiang ya. Besok mau ngapain, mau telepon siapa, terus teleponnya ngomongin apa, itu semuanya sudah kita siap. Tapi suaranya sendiri kan Pak? Iya dong. Bukan suara orang di sebelahnya. Suaranya Mas bagus. Oh boleh lah. Tapi kalau suara di sebelahnya boleh lah disapa. Hai, ada Dokter Indra dari salah satu rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Hai dokter. Hai. Wah luar biasa. Suaranya cool banget ya. Ini manggilnya dokter, Kak, Mas atau apa nih? Kak aja deh. Kak Indra. Kak aja ya biar lebih muda gitu kan. Oke, hari ini Pak Herman datang sama salah satu dokter kece Female Jogja. Namanya adalah Indra dan ini tugas di salah satu rumah sakit. Rumah sakitnya mana? Nanti bisa ditanyain pas pulangnya aja ya. Nanti Kak Indra ini mau berbagi cerita ya. Mau cerita-cerita tentang kepribadian, terus cerita apa lagi? Cerita tentang kita kan di rumah sakit ya. Pasti akan berhubungan. Bentar, kita. Oh iya, kayaknya saya aja ya. Ya, jadi di rumah sakit kan saya selain di rumah sakit juga di universitas juga ya di rumah masih sakit. kuliah Kak? Bukan, ngajar di situ. Ngajar. Pak dosen. Dosen muda. Oke, silakan aja deh. Nanti saya mau cerita tentang gimana sih menghadapi mahasiswa yang berbagai macam karakternya. Benar. Nanti gimana cara menghadapi pasien, menghadapi teman sekerja yang berbagai macam karakternya. Nanti kita akan bahas ya. Ada kan 4 macam personality, ada sanguinis, koleris, melankolis dan phlegmatis. Nah, untuk saat ini kita akan bahas melankolis. Melankolinya ya. Kita luar biasa. Dengan orang seperti itu nanti kita harus bagaimana bersikap. Biar nggak salah kaprah ya kan. Betul, ya. Biar tetap bisa nyambung, tetap bisa oke gitu kan. Apalagi kalau sama orang spesial gitu kan. Kalau nggak klik nanti bisa repot gitu Female Jogja. Dan untuk pengawalinya silakan ya Pak Herman. Kalau orang melankoli itu kan mesti butuh makanan tuh, makanan ego. Yang pertama makanan egonya adalah pertama. Jadi seperti yang udah pernah kita bahas bahwa setiap karakter tuh memiliki makanan emosional. Betul. Nah, banyak yang sering bertanya, kenapa kita harus kasih makanan egonya? Karena kalau seseorang tuh belum terpenuhi kebutuhan emosionalnya, dia menutup diri, close mind. Nah,
Kalau makanan egonya sudah terpenuhi, apalagi dia sudah kenyang gitu ya, dia sangat-sangat membuka diri. Oke. Apapun karakternya. Jadi terbuka gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah sehingga ya setiap kita ketemu orang kan pasti ada yang namanya komunikasi. Iya. Ya toh. Betul. Bentuk komunikasinya pun setiap karakter tuh beda-beda. Nah dengan kita ngasih makanan ego itu, komunikasinya kita bisa menyesuaikan dengan karakter dia. Seperti itu. Jadi tidak menggunakan bahasa komunikasi kita. Karena kalau menggunakan bahasa komunikasi kita, frekuensinya nggak matching dengan dia. Nggak cocok ya Pak ya. Betul. Jadi personality plus ini seperti yang di awal kita bahas, bukan untuk memengaruhi orang, tapi untuk memahami orang. Nah memahami itu berarti kan kita harus tahu nih karakter dia apa. Kalau karakternya udah bisa kita analisis, ya sudah ketemu, itu enak banget ngasih makan egonya. Seperti contoh tadi siang, wah, true story nih, true story. Saya ada nego dengan salah satu hotel nih. Hotel kita mau ada event gitu. Saya belum pernah ketemu marketingnya, ya terus. Dan apa yang terjadi Pak? Dan fotonya juga belum pernah lihat. Oke. Akhirnya saya telepon. Cewek cowok Pak? Cewek. Oke. Jadi sekitar 1 menit pembicaraan, langsung bisa dianalisis dari intonasi suaranya, dari kata-kata yang dia pilih pada saat komunikasi dengan kita. Jadi ternyata dia koleris sanguinis. Oke. Itu bisa jadi ini nggak sih Pak? Kan itu pertama kali kan. Itu bisa jadi dia bukan yang sebenarnya nggak sih Pak kalau kayak gitu? Kan first time gitu kan? Nah jadi intonasi suara itu walaupun dia lagi flu atau lagi sakit itu tidak berubah. Oh nggak bisa menipu. Tekanan-tekanannya itu. Apa istilahnya ya? Apa ya? Apa pitch sih? control. Oh pitch control. Kita belajar vokal ya. Pitch control. Dan memang harus dilatih sih itu. Harus dilatih apanya Pak? Pitch controlnya? Iya sering komunikasinya, sering menganalisisnya gitu ya. Okay. Contoh nih seperti Female Jogja nih, para pendengar mamanya, mereka mau coba nanti boleh telepon ke Rekosa, kita coba analisis dari suaranya. Dia masuk di karakter mana. Nah cerita tadi siang, setelah saya tahu dia personalitinya koleris, sanguinis, yaudah di pembicaraan awal tuh kita kasih makanan egonya. Nah setelah makanan egonya kita kasih, ini udah kita bahas minggu lalu ya, makanan ego si sanguin sama si koleris. Seperti itu. Nah begitu makanan egonya udah terpenuhi, kan dia sudah merasa nyaman. Ngobrolnya itu sudah connect gitu loh. Jadi pada saat connecting itu kita kasih makanan egonya. Begitu udah connect, ya udah tawar menawar harganya enak banget. Akhirnya deal ya Pak ya. Deal dan bahkan saking dia senengnya gitu. Besok Rabu aku diundang untuk lunch nih. Oke. Lunch. Tapi jangan lupa ya Pak ya, dicatat loh Pak loh. Katanya sanguin itu kan pelupa. Nanti atau ngajak Mas Bagus ya? Boleh Pak, boleh Pak. Boleh. Awas loh Pak, kalau bohong ntar dosa Pak. Serius. Iya seriusan. Kalau mau nanti hari Rabu ya. Kita janjian jam 12. Langsung Pak. Oke. Itu si lawan bicara itu tipe kepribadian yang sanguin koleris. Sanguin koleris. Oh, sama-sama sanguin berarti ya? Iya. Dia nomor satunya di koleris. Oh gitu, oke. Di koleris. Seenggaknya dia nggak pelupa lah ya. Iya. Kalau koleris pelupa nggak sih Pak? Enggak ya. Kalau sanguin pelupa jadi harus Bapak catat biar nggak lupa gitu kan. Nah, jadi makanan ego itu mempermudah dan mempercepat. Untuk kita berkomunikasi dengan nyaman. Ciri-cirinya gini, kalau seseorang tuh makanan egonya udah kita kasih, dia nyaman komunikasi dengan kita. Walaupun baru pertama kali kenal. Baru kenalan gitu ya. Jadi tanda-tandanya gini, begitu kita mau mengakhiri pembicaraan, bahasa tubuh dia itu seperti mau nahan kita itu. Lu jangan buru-buru dong gitu, gue masih pengen ngobrol. Nah itu menunjukkan makanan egonya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia lagi ngobrol dengan kita, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit gelisah, berarti makanan egonya belum kita kasih. Jadi kalau seseorang tuh udah kita kasih makanan egonya, dia nyaman. Dekat kita tuh nyaman, berkomunikasi dengan kita nyaman. Bahkan kalau kita mau pamit, dia seperti nahan gitu, nahan kita. Bahkan dia pengen kapan lagi nih ketemu nih.
Nah, itu kayak kangen gitu ya Pak berarti ya. Betul. Wah keren. Berarti Bapak dikangenin dong sama klien itu. Insya Allah. Makanya langsung diundang. Langsung diundang lunch ya. Untuk lunch. Itu di mana sih Pak? Nanti dah dikabarin di belakang ya Pak ya. Di belakang ya Pak ya. Oke. Tapi itu serius, kan kalau Mas Bagus mau. Iya beneran Pak. Kalau emang jadwal cocok, oke lah kita lanjut berangkat. Hari Rabu ya. Kalau itu kan sama sanguin kan. Kalau yang sama melankolis dong Pak pengalamannya. Iya. Nah ini malam hari ini topik kita bagaimana ngasih makanan ego untuk seorang melankoli, ya kan? Yep. Nah melankoli itu kata kuncinya adalah ready way. Ready way itu segala sesuatunya sempurna. Oke. Ingin Perfect. sempurna, Everything is perfect. Mari kita lakukan dengan cara yang benar. Ini tagline-nya seorang melankoli. Jadi melankoli ini orang yang betul-betul taat dengan peraturan. Oke, taat aturan lah ya. Taat aturan. Ya nanti dokter Indra. Bener nggak sih Kak taat aturan ya? Oh iya, Insya Allah. Kalau melanggar aturan tuh rasanya kayak berasa berdosa banget gitu kan. Dokter Indra bisa sharing mungkin dalam hal ini pengalaman. Dalam hal ini ya aturan ya. Contohnya taat aturan seperti apa? Jadwal ngajar ya. Jadwal ngajar itu biasanya jadwal ngajar pagi jam 7:30 ya. Nah nanti itu jam 7 itu udah ada di kampus biasanya. Nggak telat kan? Nggak boleh telat. Oke. Semua harus sudah siap sebelum kegiatan ngajar kayak gitu. Ya mungkin kalau dibandingkan sama teman-teman yang bukan melankolis ya, jam 7:30 harus ngajar tapi jam 7:30 lebih 5 menit baru datang kayak gitu. Mungkin bagi orang-orang seperti itu mungkin tidak masalah ya, tapi bagi orang melankolis itu kayak terganggu gitu loh. Jadi harus berarti ya, merasa nggak nyaman ya. ya. Harus 7:30 kayak gitu. Terus kalau ada mahasiswa yang telat nih Kak, itu diapain mahasiswanya? Nah kalau dulu ya, kalau dulu sebelum belajar tentang kepribadian ya, ya harus sesuai dengan saya gitu. Misalkan kalau 7:30 masuk ya harus 7:30. Jadi misalkan mahasiswa telat ya nggak mau tahu, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk berarti. Tapi setelah belajar ini ya, setelah belajar kepribadian, karena kita tahu oh ini orangnya sanguinis nih, orangnya telatan, pelupa. Bahkan pernah itu ada anak yang dia nggak datang karena ketiduran. Bayangin nggak datang karena ketiduran. Tapi ya udah gimana? Ya gimana lagi orang dia ketiduran kan? Nggak ada yang bangunin sih. Benar kayak gitu. Karena dia ceritanya tuh belajar kecapean terus ketiduran kayak gitu. Wah dia pekerja keras berarti ya? Ya pekerja keras. Kalau kepribadian yang pekerja keras Pak itu di kepribadian apa ya? Yang pekerja keras? Koleris ya. Dia belajar sampai ketiduran gitu kan? Tapi bisanya karena tidurnya pragmatis. Oh gitu. Jadi belajarnya itu koleris, tapi ngantuknya itu pragmatis. Gitu ya Pak ya? Tapi kalau melankolis ini tipe yang kayak gimana tuh? Kalau untuk urusan belajar, apakah dia akan giat atau gimana gitu? Melankolis itu pembelajar sekali. Jadi yang minat belajar yang tertinggi itu melankolis. Oke. Yang kedua itu urutannya adalah pragmatis. Yang ketiga koleris. Terakhir sanguin. Yang paling malas belajar itu sanguin. Jadi Bapak dulu malas belajar ya. Sanguin tuh modalnya gampang. Apa tuh Pak? Pada saat ujian itu posisi duduk itu menentukan prestasi. Harus di depan, di tengah apa di belakang? Enggak, harus dekat dengan yang pintar. Oh gitu. Jadi ini hati-hati aja deh kalau sama si sanguin. Dekat sama melankolis sudah dia. Yang rajin kan, yang rajin belajar gitu kan, dicontekin. Tapi susah nggak sih Pak, misalkan ya sebagai seorang pelajar gitu kan, pernah lah sekali dalam seumur hidup nyontek gitu kan. Kalau misalkan jawaban nomor 3 apa nih gitu, susah nggak sih Pak kalau misalkan minta jawaban kasih melankolis gitu? Kayaknya susah deh. Iya, melankolis itu memang agak susah. Ya iyalah. Tapi kalau kita paham keywordnya, begitu dia selesai ngerjakan, kita tinggal mengarsipkan. Maksudnya? Mengarsipkan jawabannya. Maksudnya gimana mengarsipkan? Mengarsipkan itu ke jawaban kita. Jadi langsung gini gitu ya? Iya, copy paste lah. Oke, tanpa izin berarti. Dasar itu jangan dicontoh ya Female Jogja, buat Anda yang masih pelajar. Pokoknya jangan mencontoh Pak Herman. Contohlah kisah sukses Pak Herman sekarang, luar biasa kan. Oke, jadi masuk ke ini, ke makanan egonya. Melankolis. Sanguin mulu. Melankolis itu kesempurnaan. Oke, perfect. Yang pertama itu dia paling suka rasa kestabilan. Masalah rasa kestabilan itu tidak gampang berubah-ubah. Stabil, balance. Ya, jadi gitu melankolis kan. itu nggak bisa spontan.
nggak bisa dadakan dia. Harus prepare. Kecuali kalau dia sudah memang belajar personality. Kayak contohnya Dokter Indra itu baru diundang untuk pembicara tamu baru tadi sore ya. Oh ini baru barusan jam 7. Oh jam 7 apa? Jam 7 tadi. Jam 7 barusan ini jam 7. Oke. Kalau dia belum belajar personality masih hangat ya. Dia pasti nggak siap. Oke. Nggak siap. Tapi kan udah belajar ya. Jadi bisa datang lah ke sini. Bisa menyapa Female Jogja gitu kan. Karena melankoli itu dia butuh waktu yang cukup lama untuk prepare. Cukup lama. Berapa lama, Pak? Ya minimum tuh 1 hari sebelumnya. Oh gitu ya, lama banget ya. Nggak bisa spontan. Okay. Yang bisa spontan tuh sanguine. Sanguine dia bisa spontan. Koleris juga bisa spontan. Phlegmatis? Phlegmatis susah. Masa bodoh deh. Masa bodoh dia. Susah untuk spontan. Udahlah. Melankolis juga susah spontan. Nah, tapi Dokter Indah tadi bisa menunjukkan bahwa dia sudah belajar mengendalikan kelemahannya. Jadi kan kita ada kekuatan, ada kelemahan. Nanti kita bahas di next week ya. Nah, jadi rasa kestabilan itu dia pengen segala sesuatu tuh ajak gitu. Tidak gampang berubah-ubah. Oh gitu. Jadi kalau saya ketemu dengan seorang melankoli, umumnya dia seorang calon klien nih. Saya menawarkan satu produk. Pada saat saya ketemu, saya katakan produk ini dapat bonusnya ABCD mamanya. Jadi kalau Bapak beli produk ini dapatnya ABCD. Ya, ini contoh aja, tidak harus di dunia penjualan, yang lain juga bisa. Apapun lah ya. Nah, walaupun itu nggak kita catat, begitu nanti ketemu lagi dengan melankoli, dia daya ingatnya tinggi. Dan begitu kita berubah, kita ngomong, oh Pak maaf ini ternyata kemarin saya kasih infonya keliru. Ternyata bonus yang D ini nggak dapat. Jangan harap transaksi bisa terjadi. Dia udah langsung bad mood, langsung batal, dan dia lebih baik cari ini lain, cari yang lain aja deh, gitu marketing kan. yang lain seperti itu. Jadi kalau saya mau ketemu klien yang melankoli, segala sesuatunya saya buat tertulis. Berarti jadi kayak penawaran tertata banget ya. Penawaran kepada melankoli itu dia lebih baik tertulis. Oh gitu. Daripada kita sedang ngomong. Nah, tapi beda dengan yang sanguine. Ini kebalikannya. Kalau sanguine dikasih tertulis nggak dibaca sama dia. Percuma ya. Capek-capek nulis nggak dibaca. Tapi kalau melankoli, karena kebutuhan emosional itu rasa kestabilan. Rasa kestabilan itu ya kesempurnaan itu tadi. Dia pengennya semuanya itu tertulis. Jadi kita tawarkan, Pak, ini Bapak kalau membeli produk ini bonusnya, ini harganya, ini speknya, bla 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 bla, komplit gitu. Begitu nanti ketemu lagi, pembicaraan kita ke arah situ aja. Jangan pernah berubah dari tulisan itu. Kalau misalkan melenceng gitu Pak, apa yang akan terjadi? Dia langsung buy gitu ya. Buy, gitu kan, ya. Bakal deal. Itu contoh di dunia marketing, perdagangan. Kalau dalam dunia kerja nih, dalam dunia kerja di kantor ya. Kalau peraturan itu berubah-ubah, umpamanya atasannya sanguine nih. Sanguine kan ngomong berubah-ubah. Minggu ini peraturannya ABCD. Minggu depan berubah lagi. ABCD gitu itu kan. melankoli nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja dia. Kepikiran mulu mungkin kali ya. Terus contoh lagi meja kerja. Meja kerja kan dia butuh kesambilan nih. Kalau kita udah meja kerja kamu di pojok sana, tiba-tiba minggu depan kita robah tuh. Itu ngilangin mood kerja dia. Dan untuk start dari nol lagi, itu butuh waktu. Dari awalnya dia butuh waktu penyesuaian. Berapa lama sih Pak kalau kayak gitu? Ya 3 harian lah dia penyesuaiannya. Melankoli. Apa tiap orang beda-beda atau kurang lebih segitu? Dan selama 3 hari itu dia nggak bisa kerja maksimal. Dia hanya sekedar masuk, sudah menggugurkan kewajibannya. Nah makanya karena dia butuh kestabilan ini, kalau kita mau berhubungan dengan melankoli, poinnya adalah jangan dadakan dan jangan berubah-ubah. Jangan dadakan, jangan berubah-ubah. Pokoknya harus teratur gitu kan. Harus teratur. Itu salah satu kuncinya ya Pak ya. Biar misalkan di dunia marketing salah satu contohnya juga itu bisa deal gitu kan, bisa berhasil. Nah, itu dia Female Jogja. Jangan berubah-ubah kalau Anda berhubungan sama si melankoli ya. Nanti kita lanjut lagi deh setelah yang satu ini Female Jogja. Jadi silakan nih buat Anda yang mau bergabung di 0817275800. Boleh Anda nanya tentang kepribadian Anda dan pasangan atau Anda dan keluarga, pokoknya bolehlah Female Jogja
Jogja. Silakan bisa kirim foto juga ke WhatsApp-nya Rakosa ya di 081727 5800. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap di 105,3 FM Rakosa Female Radio. Rakosa Female Radio, good music for Female Jogja. Kita masih di Rakosa Personality Female Jogja, tentunya bersama dengan Bapak Herman dari Happy Day Training Center. Dan juga guest star spesial malam hari ini ada Dr. Indra ya, dari salah satu rumah sakit yang ada di Yogyakarta, sekaligus pengajar ya Kak ya. Pengajar di kampusnya, boleh disebutin nggak? Ya siapa tahu ada fans datang gitu kan. Gak apa-apa kan yang di luar kan, gak apa-apa kan. Di mana? Di salah satu universitas swasta di Yogyakarta, Jogja. Ya. Oke deh, berarti nanti bisa dilacak deh Female Jogja. Tadi Pak, lanjut Pak. Itu mahasiswanya. Oh itu mahasiswanya, oke. Nanti kesaksian mahasiswanya boleh lah ya. Dan ternyata malam hari ini sudah ada yang bergabung di 880088. Tolong jangan ribut ya yang ada di depan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hai, ini dengan siapa? Dari Alam di Wates Kulon Progo. Dengan siapa? Dari Alam. Oke. Kulon Progo. Oke, silakan deh, Mbak Alam. Mau nanya apa nih sama Pak Herman? Malam Bapak Herman. Halo, malam. Saya mau nanya. Yap, silakan deh. Saya itu orangnya kalau konsekuensi A, saya maunya A. Kalau B itu B gitu loh. Maksudnya jangan pintan. Oke. Terus saya tuh punya teman, saya tahu belangnya itu belakangan, di depan baik, tapi ternyata dia itu pengadu domba. Saya orangnya itu sulit untuk memaafkan. Jadi misalnya aku minta maaf, aku memang salah, aku maafin, tapi aku udah nggak mau kenal sama orang itu lagi gitu loh. Oke. Saya orang yang gimana ya? Iya. Oke. Waalaikumsalam. Jangan ditutup boleh. Alan? Ya. Halo Alan. Ya? Alam Pak Alam. Alam apa Alam? Alam berkata. Alam ya? Iya. Oke. Jangan ditutup nggak apa-apa. Pulsanya habis Pak. Ini Bapak mau bayarin apa gimana? Oke. Makasih ya Alam ya. Ditunggu ya. Bye bye. Bapak nih nggak ngerti banget. Alam nih masuk personalnya koleris. Koleris ya. Ya ini Dokter Indah aja barusan udah jago nih dia analisis. Jadi tadi membisikkan Pak atau gimana? Ya, justru Dokter Indah ngasih tahu ini koleris Pak. Jadi dari voice saja itu udah bisa kita analisis. Oke, udah ketahuan ya. Dia koleris. Terus teman yang diceritakan tadi itu plekmatis. Oke. Jadi personality ini bisa kita analisis dari habitnya. Dari kebiasaan hariannya. Jadi tetap mengacunya ke kata kunci. Sanguine itu fun way. Koleris itu my way. Melankolis itu ready way. Plekmatis itu easy way. Jadi mengacunya tetap ke sana. Oke. Nah ini koleris yang tadi ditanyakan teman itu adalah plekmatis. Mereka cocok nggak sih Pak? Dalam hal misalkan pekerjaan saling itu. Melengkapi malahan. Jadi yang namanya relationship atau hubungan itu terkadang kan kita hanya membina, memupuknya hanya pada saat di awal-awal saja. Begitu udah jadian, ya udah punya rasa memiliki, kadang-kadang lupa memupuk, lupa membina, lupa dikasih sayang, seperti itu. Jahat sekali ya. Padahal itu harus terus dilakukan, bahkan sampai udah menikah masih terus dilakukan, sampai punya anak masih terus dilakukan, dipupuk terus, dibina terus. Kalau caranya gimana? Kalau si melankoli, kasih makanan egonya, koleris aja deh. Kasih makanan egonya, jadi tetap harus dikasih makanan egonya. Nah, seperti topik kita malam hari ini kan tentang melankoli ini. Gimana makanan ego berikutnya seorang melankoli? Gimana tuh Pak? Dia butuh ruangan. Ruangan itu maksudnya dia butuh zona yang dia miliki. Ya, zona yang dia miliki, dia butuh space lah ya. Butuh space yang mana space itu punya dia gitu loh. Contohnya, ambil contoh nih, seorang melankoli kalau dia kerja tidak memiliki meja kerja, dia nggak bisa kerja. Mau kerja sambil numpang di meja orang lain, dia nggak nyaman. Mau sambil jalan sambil berdiri, dia nggak nyaman. Nggak nyaman. Kecuali kalau sanguine ya. Sanguine
dikasih meja kerja nggak pernah dipakai. Karena dia percuma dong ya. Muter kemana-mana aja. Percuma dong dikasih meja. Nah, tapi melankoli nggak dikasih meja kerja, dia nggak bisa kerja. Oke. Makanya kalau female Jogja yang punya perusahaan terus punya karyawan gitu, karyawannya dari hasil analisis seorang melankoli, dia perlu dikasih ruang kerja khusus. Ruang sendiri apa ya? Ruang sendiri. Kalau bisa tertutup. Tertutup. Ya dan arti tertutup itu bukan berarti tidak bisa terlihat. Kayak contohnya, walaupun dibatasi kaca, tapi dia ngerti bahwa itu tertutup gitu loh. Itu dia lebih nyaman. Intinya ada space buat dia gitu kan. Kalau sanguin kebalikannya. Kalau tertutup dia nggak bisa kerja, ngantuk dia, tidur malahan, tidur gitu kan. Dia harus di ruang terbuka. Gitu. Berarti harus rame-rame. Harus gitu. rame-rame. Melankoli nggak bisa. Harus sepi. Harus sepi. Dan memang salah satu kehebatan melankoli ini adalah dia jago keuangan. Maksudnya gimana? Ngatur keuangan. Ngatur keuangan, analisis keuangan dia jago. Makanya kan sering ruang keuangan itu kan tertutup kan, karena untuk keamanan juga. Iya sih. Itu cocok dengan melankoli. Oke. Berarti kalau dari 4 kepribadian Pak, yang paling hemat itu siapa? Yang paling boros itu siapa? Yang paling boros. Apalagi buat ibu-ibu nih, buat female Jogja gitu kan. Paling hemat itu phlegmatis. Phlegmatis hemat banget ya? Iya, hemat banget. Phlegmatis kalau udah punya baju satu ya udah satu itu aja. Setia banget gitu ya. Kalau melankoli nih, Kak Indra ngatur keuangan gimana nih? Iya. Kalau saya sih memang mengakui ya, saya itu pelit orangnya. Pelit ya. Pelit ya. Jadi misalkan kalau dapat gaji itu emang mekanisme pengeluarannya itu ya 50% itu saya tabung. 50% baru dihabiskan kayak gitu. Nah, itu terus kayak gitu. Jadi tetap 50% yang dihabiskan itu pun juga harus pilih-pilih kayak gitu. Betul kayak gitu. Kalau bisa kalau selektif ya? Berarti ya, selektif banget. Betul. Kalau misalkan bisa pakai uang orang lain ya kenapa pakai uang kita sendiri ya? Kayak gitu. Itu oportunis gak sih namanya? Manfaatkan orang lain. Dan yang paling jago nabung memang melankoli. Iya kah, Pak? Dia hidup hanya untuk hari itu. Iya sih. Jadi kalau punya uang tuh bukan how to save tapi how to spend gitu kan. Mungkin dokter ini bisa sharing nih tentang dunia pekerjaan, bahwa makanan seorang melankoli itu butuh space tadi atau ruangan tadi. Ya, misalkan nih pas ngajar ya. Kalau ngajar itu kan ada ruang kerja gitu. Nah, yang pertama saya lakukan pada saat masuk ruang kerja mengajar tuh ya pertama ke ruang kerja dulu. Nggak bisa kalau misalkan langsung ngajar, nggak bisa. Jadi harus ke ruang kerja, naruh tas kayak apa, nyalain komputer. Apa cuma duduk doang? Duduk doang. Benerin rambut gitu misalkan. Iya, benerin rambut kayak buka WhatsApp atau apa gitu. Oke. Terus pas itu juga pada saat ngajar, misalkan kalau tempat duduknya misalkan ada apa tuh? Ada kursi-kursi banyak gitu ya. Nah, misalkan kalau ruang tempat duduknya di kursi A gitu ya. Ya di kursi A terus ya gitu. Setelah punya singgah sana sendiri gitu. Enggak gue gitu. Iya. Misalkan kalau ada teman yang lain mau ambil itu nggak bisa gitu. Itu punya saya itu. Jadi saya yang ambil tempat itu. Jadi yang lainnya silahkan ambil yang lain. Ya, saya tempat situ. Ya. Tapi kalau misalkan ada teman yang duduk di meja kerja Kak Indra nih, terus perasaannya gimana? Ini kan tempat gue, men gitu. Kalau duduk nggak masalah, tapi kalau misalkan mau mengambil itu nggak boleh gitu. Harus ya ini tempat saya ya, saya yang ambil ini. Berarti kalau sekedar dipinjem lah istilahnya, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau diambil, tidak, jangan gitu. Tapi kadang-kadang dipinjem juga nggak nyaman. Sebenarnya dalam hati yang paling dalam itu enggak sih, nggak bisa gitu kan. Di kantor tuh yang sering minjem tuh sanguin, minjem pulpen lah, minjem penghapus, dan nggak dibalikin lah. Dan nggak balikin. Nah si melankoli dia keganggu banget. Saya punya teman, saking melankolinya dia cerita. Jadi pada saat dia di sekolah itu, karena tahu teman-temannya sering minjemin pulpen dan sebagainya, dia sampai punya stok. Jadi pulpen yang dia pakai untuk dirinya sendiri, dan pulpen yang untuk dipinjam-pinjamkan. Dia baik banget ya, prepare gitu. saking melankolinya gitu kan. Tapi kalau seperti itu. Kalau si melankoli ini misalkan mau bantu nih Pak, tapi nggak bisa bantu, itu gimana perasaannya kalau dilihat dari karakter melankoli itu kayak mana tuh? Misalkan pengen bantuin tapi nggak bisa gitu karena ada satu hal yang nggak bisa bantu gitu kan? Ya melankoli salah satunya kan dia care dengan orang lain, peduli. Jadi melankoli dia kalau ngebantu dari sisi finance memang kadang-kadang jarang. Perhitungan banget ya. Iya. Tapi dari sisi keilmuan dia banyak memberi. Sharing ilmu gitu kan. Betul. Karena memang melankoli itu bisa dikatakan dia kaya ilmu. Kayak ilmu, bahkan
dia hobi baca melankoli. Hobi baca banget. Betul sekali. Dokter Indra punya perpustakaan mungkin? Ada, ya, ada dong, perpustakaan pribadi ya. Lengkap ya. Lengkap bukunya. Bahkan buku dari SD mungkin masih disimpan. Bersejarah ya, bersejarah. Betul ya. Masih simpan. Keren ya. Berarti dari dulu emang udah melankoli gitu kan? Kalau sanguin, udah hilang kayaknya. Udah hilang semua. Udah jadi layangan kuliah deh. Dia langsung ke ini, ke apa? Ke ini jual-jual buku itu. Loakan gitu. Dan berakhir di penggorengan jadi gorengan maksudnya kan. Kalau melankoli itu disimpan. Kadang-kadang seragam dari SD pun dia simpan. Masih ada gitu ya. Iya, coba aja tanya dengan Dokter Indra waktu dia lulus SMA, baju yang dicoret-coret itu ada nggak? Emang dulu coret-coret kayaknya enggak deh. Enggak lah, Pak. Kan orangnya taat aturan. Itu bukan salah satu aturan yang harus dilakukan. Emangnya Bapak dulu coret-coret? Tapi kalau yang berikut ini ada ketenangan. Oke, yang selanjutnya ya makanan egonya. Jadi kalau kita ketemu dengan seorang melankoli, kita jangan reseh gitu loh. Dia nggak suka hingar-bingar. Kalau makanya ringtone-nya melankoli juga itu kadang-kadang suaranya kecil banget. Nggak kedengeran gitu kalau ya. Kalau plekmatis dia di silent. Makanya kalau saya ngebel plekmatis itu harus diulang-ulang. Karena dia di silent. Nah kalau sanguin itu suaranya keras banget. Ringtone itu. Sampai satu ruangan denger semua gitu kan. Nah makanya saya kalau mau ketemu melankoli nih, mau ketemu klien melankoli, ya saya silent dulu. Dia nggak suka begitu nanti ada orang ngebel suaranya jong dia nggak suka melankoli. Kita dengar musik keras aja melankoli nggak suka. Langsung bad mood mungkin. Iya. Kenapa? Makanan egonya butuh ketenangan. Jadi kalau kita ngomong dengan melankoli juga, kita sanguin nih. Sanguin kan kalau ngomong kan rame. Nah biar transaksi kita deal, pada saat kita berhadapan dengan klien yang melankoli, belajar ngomongnya tenang. Jangan buru-buru. Tarik nafas, tertata. Kalau perlu dicatat. Dicatat. Jadi salah satu trik-trik saya juga kalau mau ketemu klien yang melankoli, saya buat catatan kecil. Jadi saya ngomong ini dulu, terus ngomong berikutnya. Karena kalau nggak bawa catatan, ya sanguin kan, ngomongnya kan ngalor ngidul. Melankoli nggak suka. Random gitu kan ngomongnya. Melankoli nggak suka. Jadi salah satu cara ngasih makanan egonya adalah ketenangan tadi. Contoh yang sederhana, kita bicara dengan tenang, tidak hiruk pikuk. Kalau koleris kan bicaranya cenderung penekanan, perintah-perintah. Itu melankolis nggak suka. Nah, sanguin cenderung loncat-loncat, bahkan rame gitu. Kadang-kadang ngobrol sambil terima telepon, sambil chatting. Si sanguin ini, si melankoli nggak suka. Nah, jadi gimana caranya? Begitu mau ketemu klien yang melankoli, salah satu makanan egonya ketenangan. Semuanya harus kita prepare untuk kondisi tenang. Biar nyaman juga kan ya Pak ya? Kalau perlu handphone bukan hanya di silent, dimatiin kalau perlu. Kalau dibuang aja deh. Iya. Kalau perlu dibuang ya. Dibuang aja ke toko sebelah itu kan. Di toko sebelah beli yang baru gitu kan. Baiklah, sebelum Anda beli yang baru juga Female Jogja, ada yang mau lewat dulu. Jadi tetap di Rakosa Personality. Silakan yang mau bergabung di 0817275800. Sudah ada yang bergabung juga sih, tapi nanti ya bakal bagus kasih tahu deh yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Jadi tetap ya di 105,3 FM Rakosa Female Radio. Kami akan segera kembali. Rakosa Female Radio, Good Music for Female Jogja masih disiarkan langsung dari Jalan Pandika Sakti 8 dan sekarang masih di Rakosa Personality. Pastinya juga bareng sama Pak Herman Syah dari Happy Day Training Center dan juga Dr. Indra. Kita lanjut lagi nih Pak. Tapi sebelum kita lanjut, ada satu yang sudah bergabung. Ini ada Arin. Ini nanya nih Pak, kepribadiannya nih kalau dilihat dari fotonya, ini menurut Bapak gimana nih? Kelihatan nggak Pak? Atau perlu di zoom? Perlu di zoom. Nah, gimana tuh? Coba Dokter Indra. Dari Kak Indra dulu deh, yang udah belajar Rakosa Personality, Personality Plus. Ya, menurut saya ya ini dari senyumnya ya. Senyumnya ini tidak terbuka gitu loh. Kurang lepas gitu ya. Agak ditahan-tahan gitu. Terus juga dari bajunya ya, kita lihat baju warnanya biru. Bajunya biru. Kerudungnya juga warnanya biru ya. Gelap-gelap gitu ya, match gitu kan. Oke. Jadi kalau orang melankolis itu memang suka yang match. Jadi gelap-gelap semua, terang-terang semua gitu. Gitu. Kalau dari tatapan mata nih Kak,
Itu apa kayak mana gitu? Kalau tatapan matanya sih teduh ya, jadi teduh, kalem gitu orangnya. Jadi menurut saya sih melankolis sih. Oke. Bagaimana menurut juri? Sah? 100. yes, naik kelas. Yes. Akhirnya naik kelas Female Jogja. Berarti untuk Arin ini kepribadiannya adalah melankoli. Tapi ada ini nggak sih Pak yang menemani perpaduannya? Perpaduannya dia di sanguinis. Oh, sanguin. Bila dari apanya Pak? Dari sinar matanya berbinar-binar. Sinar nyorot gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Berbinar-binar. Selain dari sinar mata? Tapi dia kuatnya melankoli. Jadi sebetulnya perpaduannya mirip Dokter Indra juga. Melankoli sanguin. Dokter Indra. Jadi perpaduannya itu ya? Ya, melankolinya yang kuat. Melankoli lebih kuat. Ya, dan biasanya makanan ego itu kita kasih ke yang prioritas satunya. Yang karakter kesatunya. Melankoli. Walaupun setiap orang pasti punya empat-empatnya juga gitu kan. Empat-empatnya punya. Tapi yang paling dominan yang mana? Nah, itu yang paling diutamakan gitu. Dan yang kita kasih makanan ego itu cukup yang ranking satunya. Oke. Kalau ini kan Arin berarti melankolik kan Pak ya. Berarti kalau untuk saran dari Bapak nih, tips gitu kan dari Pak Herman buat Arin seorang melankoli ini, what should I do gitu istilahnya? Ya, jadi kan melankoli itu keywordnya ready way, perfeksionis. Nah, jadi kalau satu kalimat untuk melankoli, untuk lebih baik lagi ke depannya, turunkan standar Anda. Atau kendorkan standar Anda. Standar maksudnya gimana tuh Pak? Dalam segala hal. Jadi kadang-kadang melankoli itu berharap umpamanya perfect ya. Perfect banget gitu nilainya kan. 10 nih. Nah, kita harus belajar bersyukur. Nggak sampai 10, 7 aja udah oke. Gitu. Jadi udah, turunkan alhamdulillah standar. Gitulah. Ya, turunkan standar. Yap. Nah, jadi kalau berhubungan dengan orang melankoli, makanan ego berikutnya adalah kepekaan. Oke. Kepekaan itu kita harus ibaratnya apa ya? Apa tuh Pak? Harus belajar sensitif gitu menghadapi dia. Karena melankoli kan baperan nih. Baperan, gampang baper ya. Jadi pada saat dia sudah mulai baper itu kita harus peka. Maksudnya ciri-cirinya Pak? Ya, ciri-cirinya mimik mukanya udah nggak menyenangkan lagi, kayak ya kan? berubah dan warna gestur tubuhnya gitu kan? Dia menghindar, gitu kan ya. Dan kalau seandainya dia udah melakukan tanda-tanda seperti itu, tapi kita tidak peka, kita teruskan dalam tanda kutip nyerang dia atau nawarin sesuatu dengan dia atau ngoyak-ngoyak, dia nggak suka, gitu. Karena dia tipe baperan. Nah, mungkin Dokter Indah ada pengalaman mungkin sebelum ikut workshop dengan sesudah mungkin tentang baperan ini. Berarti perbedaannya apa tuh? Jadi perbedaannya silakan deh. Dulu ya sebelum ikut workshop itu dulu emang kelihatan sih bapernya itu ya. Jadi memang orang baper tuh emang dia bagus sih, maksudnya peka. Jadi misalkan orang lain sedih, kita tahu oh dia lagi sedih. Orang lain lagi senang, kita tahu orang lain senang kayak gitu. Tapi kelemahannya adalah kita sendiri juga ini ikut baper kayak gitu. Misalkan nih kita udah ngerjain tugas nih, sudah bagus, kita udah belajar gitu ya. Apalagi untuk mahasiswa ya. Tahu-tahu nilainya jelek kayak gitu. Nah, harusnya kan nilai jelek kan didukung ya. Harusnya gitu. Tapi kadang-kadang orang sekitar kita malah marahin gitu kan. Tapi sebenarnya nggak marahin, cuma dia tanya aja, "Loh, kok kamu nilainya segitu padahal udah belajar?" Itu sebenarnya kan cuma pertanyaan standar. Biasa aja gitu kan, sebenarnya. Tapi bagi orang yang baper ya, bagi orang yang itu sangat menusuk, sangat nusuk gitu. Kayak ya Allah, saya udah belajar loh, udah belajar semalaman tapi kok nilai segini, sakit hati kayak gitu. Nah itu juga sempat saya alami dulu pas itu tuh. Kebetulan pas istilahnya ujian nasional kayak gitu. Tryout kan kita dari nilai rendah dulu ya, benar. Baru naik gitu. Nah setelah ikut personality ya memang kita tahu oh ternyata itu adalah tanda-tanda baper kayak gitu. Nah akhirnya pada saat kita baper kita tahu oh ya udah itu biarin aja orang ngomong kayak gitu. Kita santai aja biar tidak mempengaruhi kualitas kita kayak gitu. Life must go on lah ya pokoknya. Iya betul, santai aja itu. Berarti setelah ikut personality plus gitu kan, jadi bisa mengatasi kebaperan. Benar. Dan itu, sekarang udah nggak baper mau orang lain bilang apapun ya. Jadi masa bodoh lah ya gitu kan. Itu malah jadi mengubah kepribadian nggak sih Pak? Kan tadinya baperan gitu kan, tapi ternyata sudah bisa mengatasi kebaperannya gitu. Sama aja gini contohnya. Mas Bagus punya mobil nih. Mas Bagus kendarai. Begitu mobilnya di jalan mesinnya rusak, ngadat,
Dan Mas Bagus nggak bisa mendandani mesinnya sendiri, nggak bisa servis sendiri. Itu kan membuat diri kita panik. Iya, benar. Dan ketergantungan dengan bengkel atau montir gitu kan ya. Nah, tapi begitu Mas Bagus sudah belajar tentang bagaimana servis atau tentang memperbaiki mesin, suatu ketika ngelakukan perjalanan lagi, terus mobilnya tiba-tiba di tengah jalan rusak, Mas Bagus lebih tenang nggak? Lebih merasa tenang sih Pak, karena bisa diperbaiki sendiri. Dan bisa memperbaiki gitu kan. sendiri kan. Nah, poinnya Pak, mobilnya nggak berubah, Mas Bagusnya tidak berubah, tapi cara bertindaknya yang berubah. Yang beda, tidak galau lagi, tidak panik lagi. Ya udah buka cupnya, coba saya periksa, ini cuman ini. Ini kecil mah, ini gampang gitu kan. Karena ngerti. Itu juga dalam hubungan antar manusia, human relation. Ya, pada saat dulu Dokter Indah belum belajar personality, pada saat ada orang ngomong kasar dikit, dia gampang tersinggung. Ada orang nyindir dikit, dia gampang tersinggung, baperan tadi. Tapi begitu dia sudah mengetahui nih karakter, oh ini ternyata yang ngomong nih sanguin. Sanguin ini kalau ngomong nggak pakai mikir, asal jeplak gitu. Jadi pada saat sanguin ini ngomong yang dalam tanda kutip menyinggung perasaan Dokter Indah, dia hanya tersenyum aja. Kenapa? Dia sudah paham. Senyumin aja gitu. Betul. Jadi personality ini bukan untuk memengaruhi, tapi untuk memahami orang lain. Dan memahami diri sendiri juga nggak sih? Memahami diri sendiri juga. Jadi tahu kan. Mengatasi kelemahan kita. Atau manajemen galau ya. Manajemen galau. Gitu Oke. Manajemen galau. Jadi kita bisa memperbaiki diri kita sendiri itu. Jadi kalau kita udah memahami personality, insya Allah kita tidak gampang tersinggung, nggak gampang marah, ya kan? Dan banyak hal lagi. Saya punya teman, dia seorang direktur. Direktur. Suatu ketika saya datang ke ininya, ke kantornya. Oke. Nah begitu lagi bertamu gitu, tiba-tiba OB-nya itu nganterin minuman nih ceritanya, si OB ini nganterin minuman, terus si OB ini melakukan satu kesalahan kecil gitu. Nah teman saya ini karena mungkin dia merasa dekat dengan saya, seketika dia emosi dengan si OB itu, marah lah pokoknya, ngomel-ngomelin bla 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 bla. Tapi dia melankoli Pak. Temannya Bapak itu? Iya. Dia melankoli bisa marah juga ya? Iya, dia kan ini pengen sempurna kan. Perfect gitu kan. Si OB ini dia sanguin. Kebetulan. Nah, begitu OB-nya keluar, biasa kan dia dasar tuh OB ku goblok, bla 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 gitu kan. Oh, jadi marahnya di belakang. Nah, terus kata saya, kamu harus bersyukur, kata aku. Kamu bersyukur sih katanya. Karyawanku kayak gitu. Lah ya, kalau dia pinter gitu, dia udah pasti jadi direktur gitu. Seperti kamu. Oh ya juga kata dia. Malah jadi rival ya Pak ya. Kalau misalkan. Nah, jadi akhirnya Pak, yang standar dia tadinya tinggi, si melankoli ini dia turunkan. Menurunkan standar gitu kan. Bersyukur dia masih mau kerja. Coba kalau dia keluar. Iya, kalau dia keluar. Siapa yang bersih-bersih? Siapa yang nganterin minum dan sebagainya? Iya juga kata dia. Akhirnya mikir ya. Iya, akhirnya mikir ya. Dan dia mau nurunin standarnya. Oke, jadi nggak terlalu perfeksionis gitu lah ya. Dan mulai saat itu dia udah jarang lagi marah dengan OB itu. Senyum aja begitu aku kasih tahu sedikit karakter OB-mu begini. Dia sanguin itu memang teledor. Oke. Jadi gelas pecah, piring pecah, pokoknya banyak aja kerusakan di kantor. Berarti kalau di rumah ada barang rusak, ini curigaan sanguin nih. Iya. Tapi terakhir nih Pak, sebelum kita close. Nah, yang terakhir makanan ego atau emosional dari seorang melankoli adalah dukungan. Jadi melankoli itu dia kurang rasa percaya diri. Umpamanya dia pakai baju itu kan ya, dia udah bagus nih, udah cantik, udah tampil sempurna, dia masih nanya, baju aku bagus nggak? Nah, jangan sekali kita ngeledek. Maksud kita mungkin guyon gitu kan ya. Kita ngeledek sedikit aja. Itu nggak matching tuh atasan dengan bawahan, dia langsung ganti loh. Langsung ganti loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Yaudah kita ngomong aja. Yaudah, udah bagus gitu. Kalau ternyata aslinya nggak bagus gimana Pak? Iya. Tapi cuma menghibur dia doang. Gitu. Ya bukan menghibur. Apa gimana tuh? Gini, sebetulnya yang dipakai melankoli itu sudah diseleksi sama dia. Sudah pasti bagus. Oke. Menurut orang lain udah pasti bagus. Tapi menurut si melankoli
dia masih kurang. Masih ada aja yang kurang gitu kan. Makanan emosionalnya apa? Butuh dukungan. Dukungan emosional. Yap. Seperti itu. Jadi seperti Dokter Indra itu. Ini yuk ikut siaran yuk. Apa aku bisa? Kalimat tadi itu kan kayak gitu kejadiannya sebetulnya berarti. hanya kebiasaan saja. Kita harus langsung bilang, kamu pasti bisa. Seperti itu. Oke, berarti harus didukung ya Pak ya? Iya, jadi butuh dukungan emosional. Mau sharing mungkin? Oke, terakhir deh Kak, terakhir. Dari Mama atau dari ini? Dari siapa? Dari spesial ya, orang spesial. Kebetulan tuh orang tua saya tuh sangat mendukung saya ya. Jadi dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun, itu apalagi ibu ya itu mendukung banget kayak gitu. Jadi apa-apa didukung ya. Kamu mau apa, butuh apa? Misalkan butuh misalnya pelajaran nilainya kurang ya, langsung kasih guru les kayak gitu, private lagi kayak gitu. Terus butuh apa, mau belajar apa, musik, langsung datangin guru les juga, private juga. Nah kayak gitu. Jadi dengan dukungan seperti itu tuh yang kita butuhkan kayak gitu. Yang benar juga kata Pak Herman tadi, pada saat kita keluar ya, itu pakai baju ya harus match juga. Kadang-kadang ya itu masih sering saya alami juga. Pada saat orang bilang, wah itu kok ininya kurang ya, langsung ganti, betul-betul ganti kayak gitu. Jadi peduli banget apa kata orang berarti ya. Di sisi lain kadang-kadang peduli. Misalnya kalau tidak menyakiti hati nggak masalah kita peduli. Tapi kalau udah kayak tadi itu yang menyinggung kayak gitu, udah biarin aja kayak gitu. Oke. Berarti setelah belajar personality plus sama sebelum tuh ada banget bedanya ya? Iya jelas beda banget. Oke. Kalau sekarang kalau untuk menganalisa orang nih Kak, itu berapa waktu yang dibutuhkan? 1 menit? Kalau dulu ya, pas awal-awal itu kita bisa analisis selama 3-5 menit. Bahkan kita kalau belum ngobrol kita nggak tahu ini bedanya apa. Sekarang lihat Mas Bagus aja saya udah tahu apa. Dari udah datang gitu, udah lewat doang udah bisa dibaca ya, udah terbuka gitu kan. Luar biasa sekali. Itu berkat dari udah belajar personality plus juga ya. Oke, dia luar biasa. Ini event yang selanjutnya kapan Pak, personality plus? Ada nggak sih? Ya, alhamdulillah hari Sabtu kemarin kita baru adakan workshop sudah. Dan untuk next event itu tanggal 29 Januari hari Minggu. Tempatnya sama juga. Tempatnya bukan. Kayaknya kita pindah tempat ya, di Hotel Jalan Magelang. Kalau nggak salah itu Grand Sriti apa ya? Oh iya. Tapi namanya udah ganti sekarang. Nama menyusul lah ya pokoknya. Insya Allah di sana di Grand Sriti. Sama seperti yang sudah itu full day dari pagi sampai sore. Pokoknya bakal dibahas habis-habisan gitu tapi kan. Tapi Insya Allah peserta yang ikut itu selesai acara itu udah bisa langsung praktek. Hari Sabtu kemarin salah satu teman kita yang dari Rakosa, marketing Rakosa datang. Dan selesai acara kita langsung minta praktek udah jago banget. Udah jago banget. Karena memang personality plus ini salah satu ilmu psikologi yang gampang diterapkan. Siapapun bisa lah ya mempelajarinya. Bisa mempelajarinya. Oke, jadi nggak perlu kuliah psikologi dulu dong. Iya, kalau tetap perlu. Ya kalau perlu sih iya. Tetap perlu. Nanti yang punya fakultas marah. Iya sih. Maksudnya buat orang awam gitu kan. Kayak Pak Herman kan bukan psikolog, tapi bisa menganalisis jiwa gitu kan. Iya, karena kami alhamdulillah setiap hari praktek. Setiap hari praktek, jadi setiap hari ketemu orang baru. Karena kita bergerak di bidang pelatihan dan bergerak juga di bidang pemasaran. Mau tidak mungkin setiap hari ketemu prospek baru ya. Dan kita langsung praktekkan, memberikan makanan ego tadi. Gitu. Jadi setiap ketemu orang yang kami pikirkan adalah sedekah. Sedekah berbagi, makanan ego tadi. Ya. Sedekah makanan ego tadi. Makanan ego. Jadi makanan ego dia apa kita kasih. Dan tidak berharap dia ngasih makanan ego kita. Nah, kita belajar bagaimana memberikan makanan ego dengan diri sendiri. Gitu. Nah, biar bisa tepat juga ya Pak ya. Iya. Biar nggak salah sasaran gitu kan. Betul. Tapi pernah nggak sih Pak ada satu kasus orang yang itu salah memberikan makan untuk diri sendiri, ego diri sendiri gitu. Karena dia belum paham gitu kan. Iya. Jadi kalau untuk ngasih makanan ego diri sendiri masih banyak yang kesulitan prakteknya. Keliru gitu ya Pak ya. Kesulitan prakteknya. Tapi untuk ngasih makanan ego ke orang lain, insya Allah udah banyak yang tepat. Bener ya Pak ya. Udah banyak yang bener. Tapi buat diri sendiri kadang kurang tepat gitu kan. Iya, kurang pas. Karena memang
ibaratnya tukang cukur tuh dia susah motong rambut. Iya sih, kalau tukang potong rambut potong sendiri gimana ya? Kayaknya ya luar biasa sih. Oke deh, karena sekarang sudah jam 10 berarti sudah selesai untuk Rakosa Personality kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung dan makasih juga buat Pak Herman yang sudah berbagi dan Kak Indra juga yang sudah mampir ke Rakosa. Besok mampir lagi dengan sesuatu yang lebih berbeda ya Pak. Dan kalau minggu depan kita bahas yang phlegmatis. Setelah phlegmatis baru minggu berikutnya kita bahas tentang relationship. Tetap dengan gestar yang berbeda ya Pak ya. Relationship mungkin gestarnya suami istri. Oke, yang pacaran pokoknya menjauh gitu kan. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa sih. Ada cerita dari zaman pacaran sampai menikah ya, ada cerita. Oke deh. Yang pacaran juga boleh nanti. Oke, boleh lah ya, boleh ya dengan Rakosa. Kalau gitu sudah selesai untuk Rakosa Personality Female Jogja. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi di hari Senin mendatang ya, Senin depan di jam 9 sampai dengan jam 10. Kalau gitu bagus pamitan. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat sambil dengerin Relax Time setelah ini. Bye-bye.